Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shining Wiz, got this bitch jumping. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan bercorak Islam di Pulau Jawa. Sebuah kerajaan yang terletak di daerah Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Mas Karabet pada 1568 Masehi. Jaka Tingkir kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya. Titik awal berdirinya Kerajaan Pajang berasal dari desa Pangging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang sebagai adipati. Pajang awalnya merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak. Ketika Kerajaan Demak runtuh, Jaka Tingkir menyingkirkan rajanya Arya Panangsang dan memindahkan pusat pemerintah dari Demak ke Pajang. Langkahnya ini sebenarnya ditentang oleh Sunan Kudus. Dalam artikel memperebutkan Wahyu Majapahit dan Demak, membaca ulang jejak Kesultanan Pajang oleh Bambang Purwanto, yang disebutkan Sultan Hadiwijaya keluar dari pengaruh politik dan keagamaan Sunan Kudus yang sangat dominan pada masa kejayaan Kesultanan Demak dan memilih dengan semacam hidup dalam tradisi keagamaan Sunan Kalijaga yang syarat dengan unsur kultural dan filosofis. Di bawah Sultan Hadiwijaya, Pajang mengalami masa keemasan yang memperluas kekuasaannya ke arah timur sampai Madiun. Kesultanan Pajang memiliki daerah kekuasaan seperti Pajang, Madiun, Mataram, Patipravata, Demak, Kalinyamat, Jepara, dan Jipang Bojonegoro. Pajang dikenal memiliki lumbung padi yang besar karena memiliki sistem irigasi yang baik. Pada 1581, Hadiwijaya mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Islam dari raja-raja penting di Jawa bagian timur. Sepulang perang, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Putranya Pangeran Benawa dan menantunya Arya Panggiri berebut takhta. Arya Panggiri berhasil jadi raja pada 1583, sementara Pangeran Benawa tersingkir ke Jipang. Pada 1586, Pangeran Benawa bersekutu dengan Sutawijaya dari Mataram yang juga anak angkat Hadiwijaya menyerang Pajang. Aliansi ini berhasil menaklukkan Arya Panggiri. Pangeran Benawa lantas jadi Raja Pajang yang ketiga. Sayangnya kekuasaannya hanya berlangsung setahun karena tak ada yang menggantikan. Pajang kemudian diberikan pada Sutawijaya sebagai daerah bawahan Mataram. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Pajang. 1. Jaka Tingkir. Dari tahun 1568 sampai 1583. Nama aslinya Mas Karabet, putra Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenanga. Usai kematian ayahnya, Jaka Tingkir tumbuh menjadi pemuda yang gemar bertapa. Guru pertamanya Sunan Kalijaga hingga ia memerintah Kerajaan Pajang. 2. Arya Panggiri. Dari tahun 1583 sampai 1586. Arya Panggiri berasal dari Demak. Ia menjabat setelah Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir meninggal dunia. Setelah menjabat, ia bergelar Sultan Ngawantipura. 3. Pangeran Benawa. Dari tahun 1586 sampai 1587, Pangeran Benawa merupakan anak dari Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Ia bergelar Sultan Prabu Wijaya. Namun ia meninggal pada tahun 1587 dan menjadi akhir dari Kerajaan Pajang. Bersejarah Kerajaan Pajang. Melansir dalam jurnal memperebutkan Wahyu Majapahit dan Demak. Membaca ulang jejak Kesultanan Pajang oleh Bambang Purwanto. Disebutkan Kerajaan Pajang memiliki sumber sejarah yang sedikit dibanding kerajaan Islam lainnya. Ada sumber sejarah tertulis yang bisa dijadikan acuan adanya Kerajaan Pajang, yaitu 1. Serat Nitis Seruti. Serta Nitis Seruti sering dihubungkan dengan keberadaan Kesultanan Pajang. Naskah yang banyak mengandung unsur mistik ini dipengaruhi oleh Serat Ramayana dan Serat Koja Jajahan. Sayangnya, keberadaan serat ini masih terus menjadi perdebatan, terutama tentang siapa yang mengubah dan kapan diubahnya. 2. Babad Tanah Jawi. Babad Tanah Jawi menjadi sumber utama untuk merekonstruksi posisi Kerajaan Pajang dalam sejarah Jawa. Namun kembali lagi, informasi dari sumber lain baik dalam bentuk data-data arkeologi ataupun kearsipan tentang Kerajaan Pajang sangatlah terbatas. 3. Kitab Negara Kartagama. Kitab Negara Kartagama adalah catatan perjalanan Prabu Hayam Wuruk dan
menyebut Pajang menjadi salah satu wilayah yang dikunjunginya. Disebut Hayam Wuruk pernah mengunjungi Panjang pada 1275 Saka dan 1279 Saka karena menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Selain itu, sumber tertulis di atas ada dua sumber sejarah lainnya membuktikan keberadaan kerajaan Pajang, yaitu Pajang Laweyan, Solo, dan Makam Butuh. Masjid Laweyan dibangun oleh Adipati Jaka Tingkir Pajang masih dibawa Demak pada 1546. Masjid ini berada di Susun Belokan, Kelurahan Pajang, Surakarta. Masjid dibangun dengan unsur tradisional Jawa, Islam, Cina, dan Eropa. Dikutip dari Cagar Budaya Kemendikbud, Masjid Laweyan merupakan masjid utama di Kerajaan Pajang. Hal itu membuktikan bahwa masjid ini lebih tua dari Masjid Agung Surakarta yang baru dibangun pada tahun 1763. Awalnya Masjid Laweyan merupakan pura agama Hindu milik Sibelo. Sumber sejarah lainnya adalah kompleks makam Kesultanan Pajang yang dinamakan Makam Butuh. Di dalamnya ada makam Sultan Hadiwijaya dan orang penting di kerajaan Pajang lainnya. Aspek kehidupan kerajaan Panjang dikutip dari jurnal sejarah Kesultanan Panjang masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya oleh Sinangti Salva Kamila dan Hudaidah. Berikut aspek-aspek kehidupan dalam kerajaan Panjang. Aspek 1. Aspek ekonomi. Panjang merupakan kerajaan yang bersifat maritim, agresi karena mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung perekonomian berada di daratan rendah. Panjang mengalami kemajuan pesat dalam ekonomi khusus di bidang pertanian. Kerajaan tersebut pernah menjadi lumbung beras pertama di Pulau Jawa. Di aspek politik, kerajaan Panjang menerapkan sistem pemerintahan politik di mana melalui sistem politik terbuka tersebut Jaka Tingkir mengikuti pemikiran-pemikiran pada saat itu dan dalam bidang keagamaan. 3. Aspek keagamaan. Agama yang dianut oleh kerajaan Panjang ialah aliran Manoaku Kawulu. Gusti aliran ini merupakan aliran yang berasal dari seksi Jenar yang pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang dihukum mati dikarenakan ajaran agamanya yang dinilai telah menyimpang oleh para wali songo. Ajaran ini dikhawatirkan menyebabkan pengikutnya menjadi sesat. Namun Jaka Tingkir sebagai salah satu murid dari Sunan Kalijaga merasa harus melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam sesuai dengan cara yang telah digunakan oleh Sunan Kalijaga. Di aspek sosial budaya, masyarakat kerajaan Panjang hidup dengan berhati-hati dan mengutamakan gotong royong atau kebersamaan dan budaya yang ada di masyarakat sangat ketat dan tidak terlepas dari tradisi dan budaya aslinya. Kesenian yang berkembang pesat ialah wayang. Jaka Tingkir dan seniman lainnya menciptakan wayang di dalam kencana yang memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran wayang pada umumnya.